Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari dari kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi kita udah bongkar tipis-tipis ya tentang Haji Jaluli. Kali ini kita ngebahas kembul lagi. Ya, ternyata kembul. Aduh, kembul. Nih, ada merasa paling ilmiah paling ini, tapi ini ketampol banget ini. Ini dari Nabawi TV langsung ketampol. Ini nampol banget nih. Ya kalau masih punya malu sih. Tapi alhamdulillah sih, gue masih lebih respect Gembul ya. Mungkin ini yang ditakutkan oleh Imat dan kawan-kawan, karena kalau tampil ya bakal begini, kena cuci. Ini nampol banget. Jadi Imat mungkin takut gara-gara takut diginikan gitu ya. Takut, aduh ternyata salah, gitu ya. Nih, kita lihat dulu. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Jadi selama 1500 tahun generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali atau minimal banget 58 kali. Sebelum kami dengan pedenya ya, lihat body language-nya dia. Itu tadi dia pede banget. Seolah-olah kita nggak punya data gitu, seolah-olah kita nggak bisa baca data, seolah-olah kita nggak punya data pembanding. Ini jawaban Robito keren. Jadi kita bisa menilai nih. Cuman sayang Robito kemarin itu ada satu sayang, jangan 1 jam aja supaya kita bisa bongkar pola pikir Gembul. Dan ini kayaknya nanti habis gini ada satu lagi, kita lihat pola pikir Gembul langsung aja. Gua nggak usah reaksi, setelah konten ini langsung gua naikin. Malam-malam dah, nggak ada masalah ya. Kita lihat ini pola pikir Gembul setelah ini. Tapi ini kita lihat dulu jawaban Robito. Mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya, Haji Jordan itu keturunan ke-41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua karena dia sampel utama. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imat juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Beliau bukan dari Ba'alawi, dia 40. Saya pakai catatan saya dari Maktab Demi, saya ke-42. Nasab Raja Maroko keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Khalil Al-Musawi kalau ditambah 45 berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Rifai Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. Betul dengan metode ini. Kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena bukan hanya keturunan Rasulullah, itu yang keren. Dia tadi bilang betul, keturunan Rasulullah batal semua. Betul, dia mau membatalkan semua keturunan Rasulullah. Dari sini aja kita udah tahu nih arahnya kemana si Gembul. Ya, dia mau membatalkan semua keturunan Rasulullah. Gak ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak masuk akal. Terus Imam Mahdi besok gimana? Itu keterangan ilmiahnya gimana? Dan untungnya Robito cerdas. Robito tidak mengambil satu sisi aja, diperluas persepsinya. Nah, itu yang memang ngadepin orang-orang liberal begini nih. Ya harus luas gitu. Raja-raja Eropa. Nih, ada data raja-raja Eropa. Nih, lanjut. nah kalkulasinya tidak 25 average-nya. Ya.
Udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah laki-laki itu 30,7 tahun. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Nggak ada. Ini nampol banget. Jadi di saat dia bernarasi dengan gayanya dia, wah, ya orang kalau minim literasi itu bakal, iya ternyata ini yang pernah dibahas sama dia di Roma Irama, ya, bareng Roma Irama. Makanya gue bilang hakikatun tolaliya, dia yang itu hakikatun tolaliya, karena dia average-nya ngawur. Kita ngambil contoh, makanya waktu gue mereaksi dia sama Roma, gue bilang coba datengin Robito, lihat datanya, di situ ada jelas semua. Dan kerennya Robito kali ini adalah Robito menunjukkan nggak cuma versi dari Robito, nggak cuma versi dari keturunan Rasulullah SAW, tapi juga ada dari raja-raja Eropa. Dan di saat Gus Wafi Naji tadi nanya satu aja turunan raja Eropa selain di luar keluarga Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW di luar itu ada satu aja, nggak ada. Sementara Robito menyampaikan dengan bukti penelitian jurnalnya ada, begitu keren. Nah waktu di Roma Irama kan dia Roma Iramanya ya iya, tolol ketemu tolol, nggak kritis. Ini dan yang paling utama adalah kita melihat di sini adalah pernyataannya Gembul mau semua keturunan Rasulullah itu nggak ada kayaknya, karena dia mau batalkan semua. Di konsekuensi pertama tadi semua keturunan Wali Songo, Raja Jordan nggak dia akui semua. Sementara kalkulasi ilmiahnya dia, mana jurnalnya? Nggak ada. Diminta ngasih satu bukti, ada nggak? Nggak ada. Jadi itu kesimpulannya guys, ketampol. Dan jangan lupa ya, habis konten ini, malam ini juga gue naikin juga konten tentang pemikiran Guru Gembul terhadap PKI. Kita lihat. Oke, gue pamit dulu, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Imat takut karena nanti kebongkar semuanya, akhirnya mungkin bisa berhenti ya proyeknya Imat untuk terus dapat tekanan. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Jadi selama 1500 tahun generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali atau minimal banget 58 kali. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya, Raja Jordan itu keturunan ke-41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imat juga. Nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Beliau bukan dari Ba'alawi, di 40. Saya, pakai catatan saya dari Maktab Demi, saya ke-42. Nasab Raja Maroko, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali, 43, 44. Khalil Al-Musawi, kalau ditambah 45, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Al-Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. Betul. Dalam metode ini. Kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke-58 sampai 78, berarti dia tidak logis, gak masuk dalam kalkulasi. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Iya. Udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah laki-laki itu 30,7 tahun. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Jangan lupa ngopi.